kasih sekali. Akan kita lanjutkan ke paparan materi narasumber yang ke-9, yaitu yang terhormat Bapak Insinyur Dwi Eli Kurniawan Empong. Beliau adalah dosen dari Politeknik Negeri Batam yang akan memberikan judul tentang pemberdayaan masyarakat dan inovasi teknologi untuk mencapai visi digital Indonesia 2045. Baiklah, akan kita sapa dulu kepada narasumber kita kali ini. Selamat sore, Bapak Dwi Eli Kurniawan. Sore. Ya, monggo Bapak, langsung saja waktu kami berikan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya untuk rekan-rekan yang ada di sini dan terutama untuk Stekom ya yang sudah memberikan satu kesempatan. Ya, terima kasih. Oke, eh, tidak berlama-lama ya. Saya akan share materi saya. Sebenarnya sudah bisa diakses rekan-rekan ke nanti saya share ya. Sebentar, izin share dulu bentar. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah Pak, silakan. Oke, terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk mengeksplorasi terkait dengan topik yang mungkin tadi udah banyak sekali ya narasumber yang berbicara terkait dengan konsen di visi Indonesia Digital 2045. Yang tentunya ini tidak hanya tanggung jawab satu orang ataupun satu eh, eh, apa ya satu bidang tertentu gitu ya, tidak semua aspek ya seperti itu. Topik kali ini saya akan coba untuk membahas terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan juga inovasi teknologi untuk mencapai visi uh, Indonesia Digital 2045 yang tentunya saya sendiri sebagai dosen tentu punya tanggung jawab ya terkait dengan hal ini. Beberapa riset saya dan kemudian juga luaran yang mungkin rekan-rekan juga punya uh, akan hal ini ya seperti itu. Oke, sebelum saya berbicara terkait dengan sistem informasi itu sendiri, ya mungkin materi ini sering kali disampaikan di perkuliahan-perkuliahan gitu ya. Dan sebenarnya saya ingin menarik garis merahnya, benang merahnya, yang nantinya kita akan masuk menuju ke topik yang tentunya akan kita bahas di kali ini. Kita berbicara terkait dengan data, terus kemudian kita berbicara terkait dengan informasi, ya. Tentu ini ada uh, sesuatu yang harus clear terlebih dahulu sebelum itu menjadi uh, ya kalau sekarang kan isunya hoax dan seterusnya seperti itu ya, yang itu menjadi informasinya tidak valid dan tidak menjadi akurat ya ataupun tepat seperti itu. Ya, terus kemudian juga kita berbicara bagaimana data itu bisa membentuk satu informasi, informasi bisa membentuk satu knowledge yang saat ini kita banyak sekali belajar tentang A, tentang B, tentang C, tentang D dan seterusnya. Ya, kalau sekarang big data, IoT, gitu-gitu banyak gitu. Nah itu satu data ya yang membentuk informasi dan membentuk satu informasi itu membentuk satu knowledge ya gitu. Nah, ketika kita berbicara knowledge, artinya ketika kita punya knowledge, kita punya pengetahuan, tentu akan memberikan kepada kita satu kebiasaan, satu ya wisdom ya, sehingga era society atau era 4.0 gitu, era society 505 gitu, 5.0 ya, dan seterusnya itu menjadi dapat ya seperti itu. Nah, kalau kita berbicara juga terkait dengan sistem, ya tentu kan ini ya sistem ada input, proses, dan output gitu ya. Berbicara dengan sistem, kita nggak bisa cuma parsial ya, parsial. Maka kita harus ada sistem satu, sistem dua, dan seterusnya kan gitu. Dan di mana di dalam sistem itu tadi kan kita berbicara ada yang namanya input, proses, dan output gitu ya. Dan satu sistem itu ada environment-nya, ada entitas lain yang mungkin akan berpengaruh terhadap uh,
ya bisa jadi kebijakan, bisa jadi apa hambatan dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tadi ya ada di pendidikan, ada di bisnis, ada di dan seterusnya, itu merupakan sebenarnya satu sistem ataupun bahkan negara yang saat ini sedang dilanda oleh eh, Sirekap ya. Gitu. Oke, kita berbicara terkait dengan sistem informasi sebenarnya adalah ini. Ya, ini kalau saya ngambil dari definisinya adalah di O'Brien tahun 2003, sebenarnya udah lama sekali ini kan, menjadi ya bahan bahan pembelajaran atau bahan lecturer note untuk rekan-rekan semua di dosen sistem informasi. Ini satu kombinasi antara IT, Information Technology, dan People Activities, ya kan, kegiatan aktivitas manusianya itu. Sehingga artinya tadi IT-nya itu bisa mensupport daripada ya semua kegiatan-kegiatan atau operasi-operasi yang ada di dalam aktivitasnya. Dia bisa ngelola, dia bisa manage, dan juga tentunya ini kan ya, decision making. Yang sekarang itu larinya ke big data, dengan adanya big data kita mudah untuk membuat satu keputusan dan seterusnya gitu ya. Nah, ini di sini. Jadi gimana sih sebenarnya terkait dengan sistem informasi? Maka tentu harus ada dong inovasi teknologinya gitu. Dan juga harus ada kata kuncinya di pemberdayaan masyarakatnya itu, gitu kan. Ada inovasi, tapi masyarakatnya nggak berdaya, nggak bisa juga kan gitu. Tadi karena memang juga data, information, knowledge, wisdom kan gitu, seperti itu. Dan tentu ini harus ada seiring ya sejalan gitu ya. Jadi makanya mungkin dalam kali ini saya akan coba explore ini yang kalau kita sering ngomongin terkait dengan sistem informasi di level bawah itu input, proses data dan seterusnya ini di era-era saya waktu kuliah itu ya bersama Pak Trisandika itu di Magister Sistem Informasi Undip. Mungkin juga dengan Pak Migunani ya. Oke, dan juga di sini ada level middle level yang terkait kita ngomongin waktu itu decision support system gitu ya. Terakhir adalah di ini. Ini tentu akan integrasi ini kan tentu akan memudahkan kita di dalam mengambil satu keputusan kan gitu. Nah, ini yang menjadi topik kita visi organisasi. Kan seluruh komponen sistem informasi itu dibuat, dikembangkan itu untuk mendukung daripada terwujudnya visi organisasi. Sehingga ketika visi apa tadi kan dia bisa cepat untuk mengambil keputusan, memudahkan di dalam pengelolaan atau manage dan seterusnya seperti itu. Kalau saya merefer dari digital2045.id, buku Fit 2045 ini, rekan-rekan mungkin bisa download di sini ya. Nah ini di sini terkait buku ini memang sekarang sedang di apa banyak untuk disosialisasikan dan seperti itu. Ini ranahnya kalau nggak salah di Kominfo ya kalau nggak salah seperti itu. Nah, saya akan berbicara juga terkait dengan ini ya, pilar masyarakat digital. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Tony Wibowo, kan saya di sebelah. Oke, ini juga tadi udah disinggung ya terkait dengan pilar masyarakat digital. Bagaimana kita berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kemampuan digital dan tentunya harus produktif dengan pemanfaat teknologi digital. Tadi juga sudah disinggung dengan rekan-rekan yang lain, bagaimana memanfaatkan daripada platform-platform digital yang untuk kepentingan UMKM ya di dalam menaikkan levelnya dia di dalam pemasarannya kan seperti itu. Kemudian meliputi program-program yang terkait dengan literasi. Nah ini Staycom ini salah satunya adalah untuk memberikan literasi digital kan ya, pemahaman kepada masyarakat, pemahaman kepada seluruh semua yang berada. Bahkan kanal-kanal webinarnya ini saya cek, wah mantap sekali nih. Ada seminar nasional, seminar internasional gitu ya, seminar kewirausahaan. Nah, ini mungkin salah satu usaha Staycom di dalam melakukan peningkatan literasi digitalnya dengan melalui webinar-webinarnya yang dibuat ya seperti itu. Oke, dan kecakapan, keahlian, keterampilan dan seterusnya ini. Kemudian juga peningkatan literasi digital ini memunculkan inovasi baru. Nah, ini yang nanti saya akan garis bawahi inovasi baru
pemanfaatan teknologi yang efektif dan juga untuk produktivitas di dalam pekerjaan kita. Kita lihat bahwasanya kalau saya di Batam nih, saya di Batam sama Pak Tony, dan sebenarnya juga rekan-rekan yang lain juga berada di posisi yang sama. Kita itu negara kepulauan yang ya terdiri dari beberapa pulau-pulau gitu ya. Kalau di Batam ini pulaunya kecil ya. Kalau kita lihat visi digital Indonesia bagaimana infrastruktur tadi sudah disinggung dengan narasumber sebelum-sebelumnya, ada banyak bidang-bidang yang belum kita kelola ya, baik itu di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, sumber daya alam, teknologi dan seterusnya gitu ya. Nah ini kan kita wilayahnya kepulauan tadi ya, seperti itu. Ditambah lagi era VUCA ini ya, COVID 2019, COVID-19 ya 2019 yang mengajarkan terkait dengan eh, apa VUCA ini, volatility, uncertainty gitu ya, complexity, ambiguity ya, seperti itu. Ini nggak bisa kita pungkiri. Nah, inilah peran saya atau peran mungkin rekan-rekan yang lain. Bagaimana sih kita bisa membangun satu riset, membangun satu roadmap yang nantinya itu bisa berkelanjutan. Ya, saya melakukan riset ini dari awal di tahun 2014 dan sampai sekarang ya, sampai sekarang. Ini topik yang memang bagaimana saya memfokuskan di wilayah hinterland, baik dari pendidikan gitu ya sampai ke pemasaran kan seperti itu. Salah satu contoh aja ya, contoh ini mungkin bisa ditiru atau mungkin bisa dicoba kita kolaborasikan kalau memang punya yang sama, ya, riset yang sama gitu ya. Kita itu negara kepulauan dan kalau kita lihat di Batam sendiri ini koran yang menyatakan ya bahwasanya 90% hasil tangkapan ikan ini dijual ke luar gitu. Kita nggak usah pikir itu. Dan memang nelayan kita itu ya kayak gini minim terkait dengan hasil tangkap tempat untuk menjualnya. Jadi bayangkan ketika nelayan sudah pergi belayar pakai bensin tuh ya, terus kemudian dia itu malam-malam ya, nanti dia eh, jam 6 pagi itu sudah dan dia harus mendistribusikan ke pasar kan gitu. Itu ada transportasinya, itu ada yang perlu ya, tinggi dan seterusnya. Nah ini kan harus ada risetnya, harus ada teknologi yang bisa kita inovasikan di situ. Ya, saya pikir nggak hanya Batam, yang lainnya juga punya peranan penting di situ. Dan kalau kita lihat, sebenarnya dukungan IT untuk nelayan maupun UMKM, ya, atau kalau kita lihat di pertumbuhan TIK, ini saya baca bukunya di BPS dalam Indeks Pembangunan Teknologi Informasi TIK ini. Nah, kita itu dukungannya cukup baik gitu ya, cuma mungkin dalam penggunaannya yang mungkin kita perlu explore, ya, perlu kita tingkatkan, ya gitu. Ini salah satu contoh riset saya di tahun 2017 dan sudah publikasi di tahun 2018 dan ini masih terus berlanjut ya. Bagaimana kita melihat daripada aspek eh, kepemilikan tadi ya, punya handphone, terus kemudian ya kalau kita internet, coba nelayan berlayar internetnya ada nggak? Nggak ada. Tapi ya gimana caranya supaya dia bisa mendistribusikan pakai SMS. Makanya SMS gateway yang saya gunakan seperti itu. Kalau nanti teknologinya lebih canggih lagi, misalkan kalau kita kok jangankan ke tengah laut ya, kita itu kalau di Batam ini di pinggir pantai aja udah masuk roaming ke Singtel gitu. Nah ini perlu kita ini lagi ya kaji ya riset ya mana yang available mana yang perlu di. Nah, ini jadi sistemnya bagaimana dia yang SMS seperti layaknya kita spasi rek gitu kan ya. Nah, itu masuk ke gateway ya. Terus kemudian ditampilkan di dalam website itu kemudian memudahkan di si nelayan ketika nanti mau bertransaksi dan seterusnya seperti menyajikan data dan itu bisa secara online. Selain itu juga ada beberapa riset saya terkait dengan pemasangan tiket kapal. Yang ini tentu nggak apa availabilitas memang agak sulit ya.
Kenapa? Karena masyarakat wisdomnya tadi, masyarakatnya tadi, knowledge-nya belum terbangun, knowledge-nya belum terbentuk. Mau gimana mau wisdomnya gitu ya. Ini teknologinya pakai sebenarnya udah ada di masyarakat, KTP, iktp kan itu sudah ada apa elektroniknya ya. Ya. Dan kita beberapa handphone sudah dukung NFC. Nah, seharusnya bisa itu. Tapi kan lagi-lagi knowledge-nya belum bisa, ya kan? Kita masih di level batas informasi. Knowledge-nya Mohon eh, Pak Dwi untuk waktunya. oke. Baik, dan seterusnya ya instalasi jaringan internet, kemudian juga desain e-learning ini yang sedang saya kembangkan terkait dengan bagaimana si e-learning internet menggunakan microservices, pemberdayaan dan seterusnya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja. Mohon maaf ini ya waktu yang memang membatasi. Ya, barangkali kita bisa berjumpa kembali di event-event yang lain ya seperti itu. Terima kasih waktunya ya. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Bapak Dwi Eri yang sudah menyampaikan materi pada kesempatan sore hari ini. Baiklah, kita lanjutkan ke pemaparan materi narasumber yang terakhir pada kesempatan hari ini yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Insinyur Haris Jamaluddin MPom. Beliau adalah dosen dari Universitas Telkom Semarang. Akan menyampaikan judul tentang peran sistem informasi pada sekolah inklusi dalam mencapai visi Indonesia Digital 2045. Mohon izin untuk menyapa dulu. Selamat sore Bapak Haris. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Bapak Haris langsung saja. Waktu kami persilakan. Terima kasih waktunya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Untuk para narasumber yang telah terlebih dahulu memberikan materinya. Kemudian yang kedua, terima kasih saya ucapkan kepada para panitia dan penyelenggara, khususnya yang memberikan waktu nih Mbak Maya Utami dari Stekom, juga terima kasih. Kemudian setelah membaca dan mengikuti tadi pemaparan dari para narasumber yang sangat istimewa, maka untuk kali ini saya menyampaikan peranan sistem informasi dalam meningkatkan pendidikan di sekolah inklusi menuju Indonesia Digital 2024. Nah, yang pertama ingin saya sampaikan adalah sudah muncul ya Mbak Maya ya, saya ya. Sudah Pak, sampun, monggo. Nah, lanjut. Kemudian terlebih dahulu saya sampaikan apa itu sekolah inklusi. Nah, sekolah inklusi ini lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak, termasuk anak yang berkebutuhan khusus, dalam arti dia mempunyai kelebihan-kelebihan secara mental, fisik, intelektual, maupun keberagaman karakter untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Nah, di dalam era digital sekarang ini, peran sistem informasi dalam sekolah inklusi itu sangat penting. Terutama adalah membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar, serta memfasilitasi antara guru dan siswa, serta orang tua. Nah, ini hubungan antara guru, siswa, dan orang tua di sekolah inklusif ini memerlukan sekali kekhususan soal mengenai sistem informasi. Contohnya misalkan yang paling mudah diawali dari anak-anak yang berkebutuhan khusus, dalam hal ini adalah yang tunarungu. Dia sangat memerlukan kepentingan-kepentingan penggunaan sistem informasi karena dia keterbatasan di telinga. Dia tidak mendengar tapi bisa merasakan. Nah, rasa itu paling efektif kalau misalnya yang tunarungunya itu masih ada pulsa-pulsa yang bisa dia terima secara fisik itu di belakang telinga. Nah, gimana caranya ini secara efektif diberikan satu alat yang ditempel supaya dia bisa menggunakan teknologi yang begitu berkembang pesat. Nah, teknologi itu untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang hubungannya dengan telinga. Contoh saja penggunaan HP. Dia tidak bisa mendengar, tapi bisa melihat dan bisa mengoperasikan.
Nah, paling tidak secara visual dia harus bisa ada fasilitas yang memadai untuk dia yang berkebutuhan khusus di bidang tunarungu. Kemudian yang tunanetra. Nah, tunanetra ini pun juga mempunyai hak untuk mendapatkan perkembangan digital yang begitu pesat. Contohnya adalah, misalkan yang paling mudah adalah menggunakan aplikasi baik laptop maupun handphone. Dia tidak bisa melihat, tapi bisa mendengar. Nah, dengan bisa mendengar ini di dalam sebuah handphone atau laptop atau alat yang digital itu harus ada pulsa-pulsa yang bisa dia dengar. Misalnya untuk menyapa hello, untuk menulis huruf, itu harus ada tombol-tombol yang bunyinya bisa berbeda-beda. Nah, ini merupakan tantangan sistem informasi untuk bisa diaplikasikan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian yang berikutnya, misalnya tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar, berarti tunanetra dan tunarungu. Ini tunaganda. Nah, tunaganda ini dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tetapi bisa merasakan. Berarti dengan rasa ini. Dengan rasa ini merupakan satu tantangan bagi sebuah sistem informasi untuk menciptakan, mengadakan, memfasilitasi untuk anak-anak yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat atau tunaganda. Belum lagi yang dia di samping itu juga tuna daksa, fisik. Misalnya tidak punya tangan, tidak punya kaki. Dia mengoperasikan dengan dagu misalnya. Ya, dengan dagu. Ya. Ini banyak terjadi di sekolah-sekolah inklusi yang memerlukan fasilitas untuk bisa menikmati sistem informasi yang ada. Nah, kemudian berikutnya misalnya itu yang secara pribadi. Kemudian yang secara eksternal di luar, misalnya di dalam pentas musik. Kalau anak-anak tunarungu tidak sama sekali tidak bisa mendengar. Dia hanya bisa melihat gerakan-gerakannya. Nah, makanya yang bisa merasakan misalnya dengan lampu. Lampu itu disesuaikan dengan musik, lampu itu yang didesain sehingga bisa dinikmati. Atau dengan rasa, misalnya dengan sebuah alat semacam speaker itu yang membran ya, membran digital yang ditempel di punggung. Sehingga ketika musik itu berbunyi di punggung itu bisa merasakan si anak tunarungu itu. Ya. Nah, kalau anak tunanetra dia tidak bisa melihat tapi bisa mendengar. Nah, mendengarnya ini menjadi sebuah bisa dinikmati, tapi dia tidak bisa menikmati siapa itu yang menyanyi seperti apa. Nah, makanya diperlukan alat peraga atau yang bisa didapat oleh mereka penyanyian seperti ini. Itu menjadi sebuah itu juga merupakan sistem informasi yang membantu meningkatkan efisiensi dan proses pembelajaran terhadap anak-anak. Nah, salah satu perannya ini seperti saya sampaikan ini mengelola, memfasilitasi anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk bisa menikmati sistem informasi. Contoh lagi misalnya anak ABK yang kategori C atau dengan kecerdasan yang lemah. Nah, ini perlu sebuah teknologi yang bisa sangat dipahami atau mengingatkan dia, misalnya dia itu gampang pelupa. Biasanya kalau anak-anak kelas kategori tuna ini kategori C, ini dia misalkan Down syndrome, misalnya dia mengingat sesuatu itu cepat sekali lupa. Nah, bagaimana supaya itu bisa berulang-ulang? Misalnya contohnya bel sekolah atau tanda tanda untuk masuk sekolah atau untuk keluar sekolah atau istirahat. Ini diperlukan alat-alat yang mudah dipahami oleh mereka yang gampang. Dia misalkan sebuah uang, mata uang. Dia dengan 100 tahu sekarang, besok, nggak usah sampai besok, sore hari pun sudah menjadi lupa. Nah, ini diperlukan teknologi informasi, ya semuanya untuk yang baik perkembangan akademik yang bisa diakses oleh pendidikan ini sangat diperlukan menurut saya, khususnya tadi yang seperti yang disampaikan salah satu pembicara, fasilitator antara pemegang kebijakan sistem informasi kepada anak-anak inklusi. Padahal anak-anak inklusi itu sangat memerlukan, sangat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dan menikmati hidup selayaknya seorang manusia dengan semua fasilitas teknologi digital, itu sangat memerlukan. Kemudian
Nah, sistem informasi ini dapat membantu kualitas pembelajaran, kualitas guru, kualitas orang tua untuk memberikan sesuatu yang istimewa kepada mereka. Nah, ini sekarang sudah mulai banyak sekolah-sekolah yang bukan sekolah luar biasa, yaitu sekolah inklusif, itu sekolah-sekolah umum yang menerima semua siswa dalam keadaan apapun untuk mendapatkan hak dididik sebagaimana Undang-Undang Dasar 45. Dia punya hak yang sama dengan anak-anak yang lain. Nah, di sini memerlukan fasilitas-fasilitas khususnya mengenai sistem informasi. Ini sangat-sangat diperlukan. Dan beberapa penelitian saya juga mengembangkan itu aplikasi misalnya seorang orang tua ini menentukan ini anak saya ini kategorinya apa, itu dilihat dari karakternya saja, misalnya cara minum, cara makan, dengan bunyi sekian desibel dia mendengar atau tidak, dengan hentakan dia bagaimana. Ini ditinggal klik nanti menentukan dia kategori anak berkebutuhan khusus tipe apa, termasuk kecerdasannya, termasuk talentanya, ya, termasuk bakat-bakatnya. Itu saya ciptakan sebuah penelitian untuk membuat aplikasi yang bisa dipakai familiar oleh para orang tua guru untuk menentukan klasifikasinya. Karena kalau tidak diklasifikasi, itu seorang guru atau pendidik di anak-anak itu kerepotan. Karena masing-masing anak hampir berbeda-beda semua. Kondisinya itu hampir berbeda-beda semua. Sama-sama anak tunarungu, ini sekian desibel dia masih dengar. Yang satu sama sekali tidak bisa. Ada yang bisa melihat, tapi jarak hanya 1 meter. Lebih dari 1 meter tidak bisa. Maka memerlukan guru-guru atau pendidik yang khusus atau eksklusif. Ya. Nah, dalam era digital yang semakin maju, ini peran sistem informasi di sekolah inklusif menjadi semakin penting. Karena sangat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas di dalam pembelajaran. Serta fasilitas yang terutama ini soal komunikasi antara guru, orang tua, dan siswa ini sangat penting pada pendidikan inklusif. Ya. Nah, diharapkan dengan memikirkan bagaimana sistem informasi ini bisa merambah secara optimal kepada sekolah inklusif, menjadi efisien, dan memberikan anak-anak menjadi punya pendidikan yang berkualitas, baik anak-anaknya dan orang tua serta guru sesuai dengan visi Indonesia Digital 2024. Kiranya dari saya cukup sekian, Mbak Tommy. Paparan yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, Mbak Tommy, saya cukup. Baik, terima kasih pada Bapak Haris yang telah menyempatkan waktu dan menyampaikan materi pada webinar kita kali ini. Tapi terima kasih kepada semua narasumber dengan materinya yang sangat luar biasa. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan dan menambah wawasan kita semua. Baiklah, sekali lagi kami informasikan, jangan lupa bagi peserta webinar yang ingin mengajukan pertanyaan bisa disampaikan lewat kolom chat, baik melalui Zoom ataupun YouTube. Nah, pada saat ini kita sudah masuk ke sesi tanya-jawab, kita masih punya beberapa waktu ya untuk menyelesaikan webinar kali ini, di mana untuk pertanyaan ini sudah ada 3 penanya yang sudah berhasil dikumpulkan oleh panitia. Yang pertama dari Muhammad Ridwan. Bertanya, saya akan bacakan dulu pertanyaan dari Muhammad Ridwan. Bagaimana sistem informasi dapat memainkan peran kunci dalam mengatasi disparitas digital di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan bahwa manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat. Baik, pertanyaan dari Saudara Muhammad Ridwan ini mungkin akan saya berikan dulu kepada yang pertama Bapak Insinyur Dwi Eli Kurniawan MPO. Monggo kepada Bapak Dwi bisa dibantu untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Muhammad Ridwan. Terima kasih Mbak Umaya. Ya. Terkait disparitas sebenarnya kalau saya sebagai dosen maka itulah pentingnya edukasi. Talenta digital itu perlu untuk kita lakukan
bagaimana kita nyiapkan dulu. Kalau kita ngomongin nunggu infrastruktur dan seterusnya, memang nggak bisa, karena itu harus sejalan. Seperti itu. Maka kalau saya di tanggung jawab di dosen, maka saya melakukan pendidikan, saya melakukan bagaimana peningkatan kompetensi literasi digital di masyarakat itu sendiri. Syukur-syukur kita bisa memberikan satu hibah ya kalau ada riset dan seterusnya gitu. Untuk memberikan satu ya seperti tadi instalasi jaringan untuk sekolah-sekolah di wilayah hinterland dan seperti itu. Yang itu memang mereka butuhkan. Waktu COVID nggak bisa nggak. Semua kelas sekolah itu harus online. Apakah kita dulu berpikir seperti itu? Enggak. Dengan COVID kemarin kita belajar mau nggak mau kita harus pakai seperti itu. Nah itu di situ pentingnya memang kita harus siap. Itu. Mungkin itu selebihnya ya mungkin rekan-rekan yang lain. Baik, terima kasih Bapak Dwi Eli atas jawaban yang diberikan. Mungkin ada tambahan yang bisa disampaikan dari Bapak Tri Sandika Jaya Eskom Mkom. Monggo kepada Bapak Tri Sandika, kami persilakan. Mohon maaf, Bapak Tri Sandika belum terdengar suaranya. Maaf. Oke, terima kasih Bu Maya. Mungkin saya menambahkan dikit, tadi sudah dijelaskan sama Pak Dwi. Ini rekan sejawat saya dulu, zaman perjuangan. Oke, untuk mengatasi disparitas digital di seluruh wilayah Indonesia, mungkin tadi yang sudah sempat saya singgung, di sini pemerintah punya, ya yang jelas yang paling punya powerful itu pemerintah menyiapkan infrastruktur. Walaupun mungkin belum bisa, kita harus nunggu infrastruktur selesai baru kita jalankan, nggak bisa. Memang harus sejalan seperti yang disampaikan Mas Dwi tadi. Pemerintah sudah berupaya dengan meluncurkan tadi satelit. Kita punya satelit sendiri untuk komunikasi yang untuk mengcover wilayah Indonesia yang cukup besar. Saya rasa itu yang sisi infrastruktur. Kemudian sisi sistem informasi tadi yang dari materi yang saya sampaikan itu kalau dari kita dari sisi dosen itu ya jadi menyiapkan konten-konten digital untuk pembelajaran. Jadi kita perluas akses belajarnya. Ada yang hobi nonton video, kita kasih video. Ada yang hobi dengar suara, kita kasih rekaman suara. Ada yang hobi baca, kita kasih, contohnya kita kasih e-book atau kita kasih bahan bacaan yang, atau kita kasih link website yang bisa diakses. Nah itu contoh untuk mengatasi disparitas karena tingkat minat kemampuan setiap orang untuk menangkap informasi itu berbeda-beda tergantung dari karakternya masing-masing. Contoh kayak tadi Pak Haris tadi terakhir itu kan bicara tentang sekolah inklusi, itu memang kalau sekolah umum dan sekolah inklusi itu memang agak beda karena ya tadi ada anak berkebutuhan khusus yang ikut juga di situ. Nah itu juga ya tadi kita sesuaikan kemampuannya karena kita sebagai pendidik ya. Kalau sekarang kita materi jangan hanya ngasih PowerPoint aja, nggak bisa. Sudah kasih PowerPoint, kalau bisa jadi ditambahin materi video, audio, bahan bacaan yang semua yang jadi mahasiswa jadi yang mau belajar itu lebih bisa mengakses lebih luas lagi. Jadi minat masing-masing berdasarkan kemampuan senangnya tadi itu masing-masing itu bisa diinikan. Terima kasih Bu Maya, saya kembalikan. Baik, terima kasih sekali atas jawabannya yang saya kira sudah cukup memuaskan tadi baik dari Bapak Dwi Eli maupun Bapak Tri Sandika. Baiklah, kita akan menuju ke pertanyaan yang kedua dari McNamara Berry. Apakah sistem informasi bisa berubah mengikuti kebutuhan data dan informasi penggunanya? Untuk pertanyaan ini kami mohon kesediaan dari Ibu Reni Puspitasari MT. Monggo kepada Ibu Reni kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Maya. Kalau dari pertanyaan ya dari McNamara menyatakan apakah sistem informasi bisa berubah mengikuti kebutuhan data dan informasi penggunanya, pasti jelas tentu iya gitu ya, karena memang sejatinya sistem informasi sangat erat kaitannya dengan data. Seperti materi yang tadi saya sampaikan bahwa sistem informasi yang baik adalah sistem informasi yang memenuhi
evaluasi kebutuhan dari penggunanya gitu ya. Sistem informasi yang baik adalah sistem informasi yang dibuat berdasarkan kebutuhan data dan kebutuhan pengguna, sehingga sistem informasi yang digunakan nantinya adalah sistem informasi yang tepat sasaran gitu. Nah, jika misalnya terdapat perubahan data gitu ya, ataupun ada penambahan data, pengupdatean data, itu sangat memungkinkan dilakukan di sistem informasi. Nah, mungkin itu sedikit dari saya, Bu Maya. Baik, terima kasih sekali Ibu Reni atas jawabannya. Mungkin bisa ditambahkan sedikit dari Ibu Dr. Florencia Sakti Rahayun, STMKO. Monggo kepada Ibu Florencia. Baik, mungkin bisa dibantu yang lainnya, Bapak Andreo Yudirta. Pada Bapak Andreo Yudirta. Oke, mungkin bisa dibantu oleh Bapak Haris Jamaluddin Empom. Monggo kepada Bapak Haris untuk ikut menambahkan jawaban dari pertanyaan yang kedua ini, Bapak. Oke, Mbak. Oke, monggo. Seperti tadi saya sampaikan bahwa sistem informasi memang harus berkembang menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jadi kekhususan soal siapa yang akan diterima, bagaimana cara menerima, ini merupakan sebuah pekerjaan rumah kita selaku orang-orang sistem informasi untuk memikirkan supaya bisa betul-betul mengena pada para pengguna sistem informasi. Saya rasa hanya itu aja, Mbak. Jadi ketepatan akan hal-hal yang perlu disampaikan itu melihat forumnya ini harus selalu dikembangkan oleh kita yang berada di sistem informasi. Itu aja, Mbak. Oke, matur suwun Bapak Haris atas jawabannya. Baiklah, saya kira cukup ya untuk pertanyaan yang kedua. Kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir dari Saudara Aska, menanyakan bagaimana konsep Smart Cities dapat diimplementasikan melalui sistem informasi untuk mendukung visi Indonesia Digital 2045. Dan apa manfaatnya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat? Nah, untuk pertanyaan ini kami mohon kesediaan dari Bapak Alivia Revan Prananda MN untuk membantu menjawab. Dipersilahkan kepada Bapak Revan. Baik, yang berikutnya mungkin Sebentar bisa... Ibu, ini pada keluar terus masuk, jadi co-hostnya hilang, nggak bisa mengaktifkan mic. Oh, begitu. Oke, coba Kita ditawarkan tunggu dulu. kembali. Oke, saya tawarkan yang berikutnya kepada Bapak Tony Wibowo. Monggo, kepada Bapak Tony yang sepertinya sudah siap untuk menjawab. Oke, baik. Wah, Smart City itu topik yang sangat menarik sekali. Pertama-tama mungkin perlu kita mulai definisikan dulu. Smart City itu apa sih sebenarnya sih? Karena Smart City itu definisinya banyak banget. Mulai dari yang manusiawi sampai yang nggak manusiawi. Maksudnya nggak manusiawi itu maksudnya masih science fiction. Artinya teknologinya itu belum ada. Kalau kita bicara teknologi sudah ada, sebenarnya mayoritas kota di Indonesia sudah Smart City. Yaitu kenapa? Bisa kita lihat banyak ketika masyarakat kita bertransportasi ria itu nggak lagi nunggu bis, nggak lagi nunggu taksi, tapi sudah yuk pesan Grab, yuk pesan ini yuk. Itu sudah sangat smart city sebenarnya. Cuman kalau kita definisikan smart city menurut definisi yang agak lebih tinggi, yaitu masih jauh lah. Saya rasa di dunia ini kayaknya belum ada yang mencapai smart city. Last time saya kunjungin Taipei, Taipei aja masih jauh dari smart city. Last time saya kunjungin ke Jepang, Jepang baru satu kota yang percontohan itu pun masih banyak errornya. Jadi penggunaan IoT dalam penerapan itu masih sangat jauh. Jadi secara teorinya smart city itu berfungsi untuk memudahkan pengelola kota mengelola kota sendiri. Jadi bayangin misalnya, saya nggak tahu di kota lain ya, Batam itu mulai macet itu jam kerja. Possible nggak suatu hari itu ada satu teknologi itu di mana pengelola jalan itu bisa ngatakan, oh bakal macet nih harus lariin jalur ke A nih. Possible apa enggak? Itu hanya possible ketika sudah ada data masuk secara real time dari menggunakan teknologi IoT. Apakah itu sudah sampai situ? Baru dalam pengembangan. Teknologinya ada, prototipenya ada. Cuma implementasinya, nah itu yang belum.
Nah, ini saya pikir hampir semua dunia, semua kota dunia sedang berkecimpung untuk mendefinisikan apa sih smart city itu. Nah, kalau dari segi kita sebagai masyarakat awam, apa fungsinya sih? Fungsinya kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik kota tersebut. Bayangin, hidup tanpa macet. Ayo, mungkin teman-teman Jakarta mungkin, ih, seru kali ya. Wih, seru kali ya. Kenapa? Saya punya teman di Jakarta, pas ke Batam, enak ya Batamnya, kemana-mana cuma setengah jam ya. Saya pikir, ini udah macet loh, bos. Oh, ini bilang enak. Oh, interesting sekali. Jadi, bayangkan teman-teman kalau misalnya kalau hidup di era dunia di kota di mana itu masalah itu nggak ada. Contoh nggak pernah banjir, nggak pernah macet, nggak pernah mati lampu, itu bullshit itu. Tapi itu sesuatu yang menjadi mimpi dari smart city sendiri. Dan itu mencapai itu tuh kerjasama ada orang IT, orang orang jaringan infrastruktur, orang multimedia, orang data itu berkecimpung di sana. Dan apakah investasi kita sudah seperti itu? Not yet. Makanya dibilang Pilar Indonesia itu masih bicara infrastruktur jadi nomor satu. Kenapa infrastruktur kita masih berantakan? Jaringan internet masih berantakan. Jangan jangan bicara soal koneksi data. Kita bicara soal kecepatan koneksi data belum belum masih masalah. Tapi kalau daerah-daerah yang di pelosok di luar, oh, problem besar itu. Jadi kalau saya bilang, eh, jadi kalau kita menjawab smart city, ya, kalau lebih seperti itu. Oke, saya balikin ke Mbak Baya. Baik, terima Thank kasih you, Mbak. Pak Tony atas jawabannya. Baik, di sini sudah hadir Bapak Revan, kami tunggu bisa menjawab, membantu menambahkan untuk yang pertanyaan ketiga. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Ya, mohon maaf tadi ya. Eh, kebetulan saya mengalami apa yang baru saja disampaikan Pak Tony gitu ya. Smart City seharusnya nggak mati lampu, jadi di sini baru saja mati lampu gitu ya. Jadi keluar dari Zoom karena internetnya mati gitu ya. Terus masuk lagi dan hostnya hilang gitu. Baik, jadi eh, ketika kita ngomongin Smart City menuju 2045 begitu, memang Smart City ini kalau irisannya dengan yang apa saya sampaikan tadi, dengan kecerdasan buatan tadi disampaikan di mana ada macet kemudian bisa mengalihkan arahnya gitu ya. Kita juga bisa counting ya, counting dari mobilnya dan sebagainya gitu ya. Kemudian kita bisa lihat dari sisi orangnya ini kemudian melakukan apa gitu ya. Kita bisa minimalisir dari aspek kejahatan ini juga bisa seperti itu. Nah, dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat ya, tentu saja tujuannya seperti yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya bahwa sistem informasi ini membuat kita mudah gitu kan, mudah tapi justru malah menjadi malas tadi ya, kalau saya simak kan seperti itu. Ya memang smart city ini perannya ST memang sangat-sangat penting begitu. Namun di sisi lain memang kita perlu memperhatikan juga bagaimana ketika nanti SI ini kemudian nanti tadi yang di pertanyaan sebelumnya yaitu adalah bagaimana ketika ini bisa dimanfaatkan berbagai pihak, inklusinya gitu ya. Jangan-jangan di satu sisi itu sangat tinggi tapi terjadi ketimpangan di pihak yang lainnya. Nah, inilah juga menjadi PR dari regulasi dan juga dari pemangku kebijakan di tahun 2045 tujuh di sana. Mungkin kita bisa pilot projectnya dimulai dari yang sedang dikembangkan di IKN, mungkin itu sudah mulai menuju ke smart city dan bisa diterapkan di tempat-tempat yang lainnya. Jadi perannya ya di sana. Kalau kita lihat di sana sudah mulai dari vehicle-nya pun sudah green gitu ya, sudah uh, harus kendaraan berbasis listrik dan sebagainya. Kemudian juga integrasi antara satu sistem dengan sistem yang lain. Kemudian kalau kita lihat tadi ada penyampaian juga dari Pak Tony, games tentang simulator gitu ya. Kalau kita lihat sekarang di Jerman dan di beberapa negara Eropa sudah mulai seperti main truk simulator gitu. Tapi truk ini truk beneran gitu. Jadi memanfaatkan seperti itu. Jadi tidak lagi orang ini benar-benar supir drivernya itu naik di truknya, tapi dia di rumah gitu ya, di depan di depan komputer kemudian mengendarai truk ini secara virtual dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, saya kira peningkatan-peningkatan seperti itu yang bisa menunjang dari uh, kualitas hidup masyarakat gitu, dari pertanyaan yang disampaikan. Saya kira demikian. Mari yang apabila ada diskusi yang lain. Baik, terima kasih sekali penjelasan dari Bapak Revan tadi sekaligus menutup
sesi tanya jawab kita pada acara webinar kali ini. Mohon maaf bila mungkin masih ada pertanyaan yang belum terjawab dikarenakan keterbatasan waktu. Nanti bisa menghubungi panitia yang akan dilanjutkan kepada para narasumber. Terima kasih. Hadirin sekalian, demikianlah acara webinar kali ini dengan tema peranan sistem informasi dalam mencapai visi Indonesia Digital 2045. Sebelum sesi ini kita akhiri, kami akan berikan sedikit kesimpulan, di antaranya yang pertama, untuk mewujudkan visi Indonesia Digital, ada banyak sektor dan komponen yang terlibat dan perlu upaya yang optimal, baik dari kementerian, lembaga, perwakilan sektor industri, praktisi dan asosiasi, perwakilan organisasi perangkat daerah, hingga akademisi dalam mengambil manfaat sebesar-besarnya dari perkembangan teknologi untuk pembangunan ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan di Indonesia. Yang kedua, dengan sinergi yang tepat pada transformasi digital, baik dari pemerintah digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital, akan mampu mendorong peningkatan daya saing nasional dan membawa Indonesia menjadi salah satu negara ekonomi maju di tahun 2045. Baiklah, untuk menutup webinar pada kali ini, saya akan berikan sedikit pantun. Jangan sentuh getah nangka, apalagi kena mata. Sampai jumpa teman semua. Terima kasih atas seri ini yang penuh dengan makna. Para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber kita yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu semuanya. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh panitia yang sudah menyiapkan penyelenggaraan acara sehingga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih juga kepada seluruh hadirin yang tetap mengikuti kegiatan webinar ini sampai dengan selesai. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semua kita dapat bertemu kembali dalam webinar lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk berikutnya ada sesi foto bersama. Silakan Mbak Febri untuk memandu. Terima kasih Ibu Maya. Ya, untuk Bapak Ibu yang menghadiri ruang Zoom, boleh diaktifkan kameranya agar kita bisa mendokumentasi acara di sore hari ini. Ya, baik, saya hitung dari 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, smile. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Maya. Baik, terima kasih. Karena tadi sudah saya tutup, langsung saja kita tutup ya Mbak Febri. Sampai bertemu lagi. Terima kasih kepada Bapak Haris, Bapak Tony, kemudian Bapak Trisandika, Bapak Dwi Eli, Bapak Ahmad, Bapak Bayu, Bapak Revan, Ibu Florencia, kemudian Ibu Reni. Matur suwun untuk semuanya. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih.